Kembali bersama saluran YouTube Tri Subiantoro. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian nasional. Nah, sebetulnya manfaat dari ujian nasional itu apa sih? Sebelum saya membahas tentang manfaatnya, di ujian nasional itu kompleksitasnya atau tingkat kesulitannya itu dari sedang ke yang sukar. Jadi tidak hanya butuh satu atau dua langkah, bahkan 3 atau 4 langkah dalam penyelesaian soal ujian nasional. Nah, manfaatnya adalah untuk melatih pola pikir kita atau nalar kita ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di video kali ini itu saya akan mengupas soal-soal UN yang berkaitan dengan dimensi 3, yaitu tentang kubus, balok, kemudian tentang 5 segi 4 beraturan, luas 5 segi 3 beraturan, kemudian luas segi 12. Jadi tidak semua bentuk-bentuk soal UN saya bahas di sini karena keterbatasan waktu. Yang penting atau yang jelas adalah minimal mewakili setiap permasalahan di soal dimensi 3. Nah, video ini saya buat adalah di saat di mana di negara kita bahkan di seluruh dunia terjadi pandemi COVID-19. Jadi pemerintah di tahun ini itu meniadakan ujian nasional. Dan juga setahun sebelumnya pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah merencanakan bahwa di tahun ajaran baru yaitu 2020-2021 pun itu ditiadakan, diganti dengan 3 hal, yaitu penilaian survei karakter, terus literasi matematika, literasi bahasa. Walaupun begitu, tetap kita akan membahas soal-soal ujian nasional. Dan yang terpenting adalah kelak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, itu pasti akan mengulang matematika ketika di SMA atau aliyah. Nah, seperti itu. Jadi, selamat menonton atau melihat bahasan-bahasan tentang soal ujian nasional atau ujian negara tentang dimensi 3. Selamat menyaksikan. Para penggiat YouTube, selamat bergabung kembali di channel saya, yaitu Tri Subiantoro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab dimensi 3 dan khusus membahas soal-soal UN. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Contoh di sini diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, rusuk alas 2 cm, rusuk tegak 5 cm, sudut antara TAD dan TBC. Ditanya adalah nilai cos sudut antara TAD dan TBC. Nah, di sini kita melukis dulu. Kita lukis dulu. Limas beraturan TABC. Limas beraturan TABC. Kita lukis.
Ini T, ini A, B, C, D. Limas peraturan TABCD, rusuk alas 2 cm. Ini 2 cm. Sama semua, 2 cm. Kemudian rusuk tegak 5 cm. Rusuk tegak itu TC, TB, TD, TA itu adalah rusuk tegak. Sama semua panjangnya yaitu 5 cm. Nah, kemudian sudut antara bidang TAD dan TBC. TAD dan TBC. Saya bikin warna biar lebih jelas TAD di mana ini TAD. TAD. Ini adalah TAD. Lalu berikutnya adalah TBC. Nah, TBC saya ganti warna. Ini TBC. Setelah kita kontraskan, di sini yang diminta nilai cos sudut antara TAD dan TBC. Nah, sudut antara bidang merah dengan bidang biru itu terletak pada di sini. Ini adalah titik temunya. Kalau kita perlu garis bantu, saya bikin warna hijau garis bantunya. Nah, ini tengah-tengah, juga tengah-tengah. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Saya kurangin. Nah, ini juga saya tebalkan. Nah, garis yang berwarna hijau ini adalah ini sudut yang diminta. Ini yang diminta. Kita akan menghitung berapa. Nah, kita bernama misalnya di sini titik P, ini titik Q. Nah, lalu kita angkut ke sini atau kita ambil. Ini P, ini Q, ini T. Ini sudut yang diminta misalnya alfa. Nah, pada gambar PQ itu P
PQ sama dengan AB. Sini bahwa PQ sama dengan AB, yaitu 2. Lalu TQ dan TP itu sama panjangnya. TQ dan TP itu sama panjangnya. Kenapa sama? Karena dua garis itu sama-sama terletak pada bidang yang sama. Bidang yang berbeda, tetapi ini adalah limas beraturan. Nah, untuk mencari TP, TQ sama dengan TP. Sama dengan, nah, kita lihat segitiga TQC boleh atau TDP juga boleh. Nah, kita ini aja segitiga TQC. Itu di sini lihat segitiga TQC. Nah, untuk TQC, nah ini siku. Nah, TQ itu adalah sisi tegak. Berarti untuk mencari TQ, TC kuadrat dikurang QC kuadrat. Nah, di sini TC kuadrat itu adalah 5 kuadrat dikurang QC. QC itu kan setengah dari BC. BC itu 2, berarti QC itu adalah 1 kuadrat. Nah, ini sama dengan 25 diambil 1 itu 24, akar 24 itu adalah 2 akar 6. Nah, ini berarti 2 akar 6, 2 akar 6. Nah, untuk mencari cos alfa, kita menggunakan aturan cos, yaitu lihat di sini di depan ini kan yang ditanya, berarti di depan dia adalah PQ, berarti PQ terlebih dahulu, berarti PQ kuadrat sama dengan sisi yang lain adalah PT dan TQ. PT kuadrat ditambah TQ kuadrat dikurang 2 kali sisi ini dikali ini TQ. Nah, ini PT dikali cos alfa. PQ itu 2 cm, PQ 2 cm berarti 2 pangkat 2. PT itu adalah 2 akar 6. Ini 2 akar 6 pangkat 2 ditambah TQ juga sama 2 akar 6 pangkat 2 dikurang 2 kali PT. PT itu adalah 2 akar 6 dikali TQ. TQ itu adalah 2 akar 6 dikali cos alfa. Nah, ini 4. 2 akar 6 kuadrat, 2 kuadrat 4 kali 6, 24 ditambah ini juga 24 dikurang 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 kali ini 48. Nah, ini cos alfa. 24 tambah 24 itu 48 diambil 48 cos alfa. Ini pindah ruas ke sana, berarti cos alfa sama min 48 cos alfa sama dengan 48 dikurang 4. Ini jadi plus. Ini plus bukan min. Nah, lalu cos alfa sama dengan
48 kurang 4 itu kan 44/48. Nah, ini dikecilin menjadi dibagi 2, yaitu 22 dibagi 2 adalah 24. Masih bisa lagi kecilin dibagi 2 adalah 11 dibagi 2 adalah 12. Nah, jadi cos alfa itu adalah hasilnya 11/12. Di sini ada soal UN 2012, yaitu diketahui limas segitiga beraturan TABC dengan rusuk 6 cm. Ditanya nilai kosinus sudut antara garis TC dengan bidang ABC. Langkah pertama adalah kita melukis terlebih dahulu. Ya, melukis limas segitiga. Kalau limas segitiga berarti alasnya pasti segitiga. Nah, ada kata beraturan, berarti panjangnya sama semua. Ini rusuk tegak, nah ini rusuk alas. TABC, T ini pasti di atas, pasti. Nah, untuk ABC terserah mau ABC boleh, dari mana aja terserah bebas. Nah, misal saya di sini A, sini B, sini C. Ya, rusuknya 6 cm. Nah, ditanya nilai kosinus. Langkah berikutnya, sebelum kita mencari kosinus, kita tentukan terlebih dahulu sudut antara TC dengan bidang ABC. TC itu, ini saya kasih warna berbeda. Ini TC. Nah, lalu bidang ABC, saya kasih warna berbeda juga. Ini ABC. ABC. Saya beri arsir. Sini aja. Nah, ini TC dengan ABC. Di manakah letak sudutnya? Letak sudutnya adalah di sini. Kita kalau mau berabstrak itu dia ada di sini. Kita butuh garis bantu. Dari sini ke tengah. Nah, sini ke tengah. Saya bedakan warnanya. TC dengan bidang ABC. Inilah sudutnya. Nah, saya lebih tandakan inilah sudutnya. Misalnya sudut ini saya kasih nama P. Ya, setelah kita mengetahui sudutnya, kita akan atau butuh garis bantu lagi untuk memudahkan, yaitu P ke T. P ke T. Nah, dari terbentuknya segitiga TPC, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui dari teorema. Segitiga ABC, lalu ditarik dari titik atas ke tengah-tengah, maka akan dia membentuk segitiga siku-siku di sini. Ini adalah teorema. Nah, ini siku-siku. Nah, untuk memudahkan, maka ini
segitiga TBC saya ambil seperti ini. TBC. Nah, ini T, ini C, ini P. Nah, ini adalah misalnya sudut alfa. Ya. Dari rusuk PT, TC, dan PC, kita harus tahu dulu angka-angkanya, yaitu PC. PC belum ada, kita cari dulu. CT, CT itu sudah ada, yaitu 6. Nah, TP, TP itu kita cari terlebih dahulu. Berarti ada dua sisi yang perlu kita cari. Nah, fokus di PC. Mencari PC. Mencari PC itu lihat segitiga. Nah, di sini ada segitiga ABC, yaitu segitiga ABC. Nah, di sini segitiga ABC saya ambil dulu, yaitu ini. Nah, ini P-nya di sini. Nah, ini siku-siku. Lalu ini C atas, ini A. Nah, kita mencari PC. Ya. PA itu setengah dari AB, yaitu 3. AC itu mana? AC itu adalah 6 cm. 6 cm. Untuk mencari PC, nah di sini PC sama dengan AC kuadrat diambil PA kuadrat. Nah, di sini AC itu kan 6 kuadrat dikurang PA kuadrat. 6 pangkat 2, 36. 36 dikurang 9, yaitu akar dari 25. Akar 25 itu adalah 5. Kita cek lagi, 6 pangkat 2, 36 dikurang 3 pangkat 2, 9. 36 kurang 9 itu adalah 27. Nah, 27 ini saya ganti. Akar 27. Akar 27 itu adalah 3 akar 3. Jadi, PC itu adalah 3 akar 3. Langkah selanjutnya adalah setelah ketemu PC 3 akar 3, maka kita mencari PT. Mencari PT. Mencari PT. Nah, karena ini ada 5 segitiga beraturan, nah, sedangkan PC itu adalah garis di tengah-tengah salah satu segitiga tersebut, maka garis tengah di setiap segitiga tersebut atau 5 segitiga beraturan itu panjangnya sama. Jadi mencari PT karena PC adalah garis yang membagi segitiga
segitiga sama sisi, di sini karena ini adalah limas segitiga beraturan. Karena PC adalah garis yang membagi segitiga sama sisi, ini karena limas segitiga beraturan, maka setiap garis yang membagi segitiga sama sisi tersebut panjangnya adalah sama. Panjangnya sama. Maka berarti PT sama dengan PC, yaitu 3/3. Setelah ketemu semua sisinya dan kita sudah tahu sudut alfanya, maka kita bisa menghitung nilai kosinusnya. Nah, untuk menghitung nilai kosinusnya, kita pakai aturan kosinus, yaitu di depan sudut ini ada sisi PT. Berarti PT terlebih dahulu. PT kuadrat sama dengan sisi yang belum kita tulis adalah PC dan CT. Berarti PC kuadrat ditambah CT kuadrat. Nah, diambil 2 dikali ini dikali sisi PC dikali sisi CT. Nah, dikali cos alfa. Yuk kita ini PT itu kan ini PT 3/3 pangkat 2 sama dengan PC itu 3/3 pangkat 2 CT. CT itu adalah 6 pangkat 2 diambil 2 kali PC. PC itu ini 3/3 dikali CT. CT itu adalah ini 6. Nah, dikali cos alfa. Nah, ini 3/3 pangkat 2 itu adalah 27 sama dengan ini juga 27 ditambah 6 pangkat 2 itulah 36. Nah, ini dikurang ini kali 6. 6 kali 6 36, berarti ini 36/3 cos alfa. Setelah itu kita pindah ruaskan ini dan ini ke ruas kiri. Itu 27, ini pindah ke sini menjadi min. Ini pindah ke sini menjadi min. Nah, ini tetap min 36/3 cos alfa. Ini dicoret, tinggal min 36 sama dengan min 36/3 cos alfa. Lalu cos alfa sama dengan ini dibagi ini. Min 36 per min 36/3. Nah, akar 3 bisa kita coret ini. Lalu ini tinggal 1 min bagi min itu plus, tinggal ini 1, ini akar 3. 1 per akar 3 sama dengan cos alfa. Belum sederhana karena penyebutnya adalah ada akar 1 dibagi akar 3 itu adalah 1/3 akar 3 sama dengan cos alfa. Nah,
ini ada soal masih tahun yang sama, tahun 2012, tapi tentang kubus, yaitu kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 4 cm, ditanya sudut antara garis AE dan bidang AFA. Nah, sudutnya sudah dinamakan yaitu alfa, ditanya sin alfa. Kita melukis terlebih dahulu biar lebih jelas. Kubus berarti akan gambar kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 4 cm. Sudut antara AE. AE, saya beri warna berbeda. AE ini AE. Ini AE. Lalu bidang AFH. Bidang AFH yaitu AFH. Nah, ini ya, saya kasih warna berbeda. Ya, sudah kontras. Garis AE atau EA dan bidang AFH. Nah, kita akan menentukan alfanya. Di manakah alfanya? Nah, kita di sini butuh garis bantu. Garis bantunya yaitu ini, tarik dari tengah-tengah segitiga ini ke sini. Nah, ini. Lalu kita hubungkan dari titik E ke tengah-tengah garis FH. Nah, ini dia nih. Misal di sini titik M. Nah, disinilah sudutnya, alfanya. Setelah kita menemukan atau menentukan alfanya, maka kita menghitung satu persatu rusuk tersebut. Ini akan saya ambil, saya zoom, yaitu ini adalah alfanya. Ini alfa, ini adalah E, ini adalah A, ini adalah M. Nah, kita untuk EA itu kan rusuk. Nah, di sini rusuknya adalah 4 cm, maka EA adalah 4 cm. Lalu EM itu belum ada, kita cari nanti. Kemudian AM juga belum ada. Nah, untuk EM itu adalah
Nah, ini mencari EM. EM itu adalah setengah. EM adalah setengah dari EG. Dari EG, setengah dari EG. Nah, EG itu berapa? Kalian dari SMP atau sanawiyah belajar tentang kubus itu, karena ini kubus berarti EG itu kan bisa dengan setengah dikali EG. EG itu adalah 4/2. Nah, ini dari mana? Sifat dalam suatu kubus, salah satu diagonal sisi tersebut, maka panjangnya sama semua. Ini sudah pernah dibahas waktu SMP kelas 3 atau sanawiyah kelas 3. Nah, setengah dari 4/2 itu adalah 2/2. Berarti EM sudah ketemu, yaitu 2/2. Nah, lantas kita mencari AM. Nah, untuk mencari AM kita tidak bisa satu langkah, tetapi ada beberapa langkah. Untuk mencari AM kita butuh garis bantu. Saya beri warna merah. Saya bikin garis bantunya di sini. Nah, di sini. Nah, ini saya hubungkan. Misal di sini P. Nah, ini adalah siku-siku. Nah, untuk mencari, berarti ini mencari AM, lihat segitiga AMP. Segitiga AMP. Nah, berarti AM sama dengan AM ini sebagai sisi miring. Berarti AM sama dengan AP kuadrat ditambah MP kuadrat. Nah, ini AP itu tadi sifatnya yaitu dia setengah dari AC. Setengah dari AC, AP itu adalah sama seperti EM, yaitu 2/2 ditambah MP. MP itu adalah, nah ini rusuk, yaitu 4 cm. 4/2. Nah, ini 2/2 kali 4 berarti 8. Nah, ini berarti 8 ditambah 4 kali 4 itu 16. Nah, ini berarti 24/24 itu adalah 2/6. Nah, setelah ketemu AM 2/6, kita tulis terlebih dahulu. Nah, setelah ketiga sisi ini sudah diketahui, sudutnya sudah ada, maka kita bisa menghitung sinus. Nah, berapakah sinus alfa itu? Nah, kita bisa mencari sinus itu menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, di sini ada alfa, berarti ini adalah sisi miring. Ini bertindak sebagai R. Sudut diapit oleh R dan X. Ini adalah sebagai X. Nah, sisanya adalah Y. Nah, ditanya adalah sin alfa. Maka sin alfa
sin alfa sama dengan sin itu kan rumusnya Y per R. Y-nya itu kan 2 akar 2. R-nya itu kan 2 akar 6. Ini dicoret, tinggal 2 akar 2 dibagi akar 6. Nah, ini belum sederhana. Kita sederhanakan, yaitu dikali akar 6 akar 6. Nah, ini akar 2 dikali akar 6 itu adalah akar 12 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Nah, ini 1 per 6 akar 12. Nah, sementara 1 per 6 akar 12 itu kan 2 akar 3. Lalu 1 per 6 dikali 2 akar 3 itu kan, ini kita coret, 2 bagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Tinggal 1 kali 1 kali akar 3, yaitu 1 per 3 akar 3. Jadi nilai sin alfa adalah 1 per 3 akar 3. Ini ada soal UN tahun 2014, yaitu diketahui balok KLMN PQRS dengan KL 3 cm, LM 4 cm, dan KP 12 cm. Ditanya jarak titik R ke garis PM. Nah, kita gambar dulu untuk mengetahuinya. Ubus. KL, K, L, M, N, P, Q, R, S. KL 3, ini 3, LM 4, LM 4, KP 12, KP 12. Jarak titik R ke garis PM. Jarak titik R ini ke garis PM. PM. Nah, ini PM saya buatkan PM. Ya. Ini sudah saya tandai dengan tinta merah titik R ke garis PM. Kita mau mencari berapakah panjang jaraknya. Langkah berikutnya adalah kita membuat atau menghubungkan dari titik R ke titik PM. Kita tarik garis lurus ke garis PM. Kenapa garis lurus? Karena itu sudah teorema. Kita tarik garis lurus ke PM, yaitu menghasilkan ini. Garis lurus ini akan mengakibatkan ini adalah siku-siku. Siku-siku seperti itu. Nah, kita butuh bantuan lagi, misalnya garis PR kita tarik, P ke R kita tarik, biar mudah untuk menghitungnya. Berarti sudah terjadi ini PRM. Nah, ini segitiga PRM ini akan kita cari berapa panjang R ke sini. Nah, ini misalnya T. Misalnya titik T. Titik T. Selanjutnya, segitiga PRM ini akan saya crop, yaitu seperti ini. Ini adalah P, ini adalah R.
ini adalah M. Nah, ini adalah T. Ini siku. PR itu belum ada, kita cari RM. RM itu adalah rusuk tegak, yaitu 12. Ini adalah 12. Nah, PM itu belum ada, perlu kita cari. Nah, sekarang kita mencari PR terlebih dahulu. Mencari PR itu lihat segitiga. Mencari PR, lihat segitiga PSR. Itu PSR. Nah, PR itu adalah sisi miring. PR sama dengan, itu berarti PS kuadrat ditambah SR kuadrat. PS itu kan 4 kuadrat ditambah SR itu 3 kuadrat. Nah, sama dengan adalah 5. Nah, berarti PR adalah 5. Lalu berapakah PM? Nah, untuk mencari PM, kita mencari PM itu lihat segitiga PMK. Sekarang kita mencari PM. Nah, ini lihat segitiga PMK. Nah, untuk menjawab PM itu adalah PM sama dengan, PM itu sisi miring. Berarti PK kuadrat ditambah KM kuadrat. Nah, di sini PK itu sudah ada, yaitu 12. KM itu sama dengan PR. Berarti sini KM sama dengan PR. Nah, berarti di sini PK itu 12 pangkat 2, KM itu 5 pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 13. Nah, ini PM 13 kita taruh di sini, berarti ini PM adalah 13. Nah, ini kita hapus dulu. Untuk mencari RT atau TR itu kita untuk mencari TR atau ini kita cari TR. Nah, gunakan luas segitiga, ini PMR, ini M. Jadi luas segitiga PMR sama dengan luas segitiga PMR. Apa maksudnya? Nah, ini luas segitiga PMR ketika tingginya adalah TR. Nah, ini ketika tingginya adalah ini, yaitu PR. PR. Jadi ini sama-sama kita mencari luas segitiga PMR, tetapi dalam konteks yang ini tingginya adalah TR dan yang ini adalah tingginya PR. Sekarang untuk segitiga PMR yang tingginya TR, yaitu luasnya setengah dikali
tingginya adalah TR. TR. Lalu dikali alas. Alasnya adalah PM. Alasnya adalah PM. Sama dengan setengah dikali segitiga PMR, tingginya PR. Ini PR sebagai tinggi, PR. Lalu alasnya mana? Alasnya adalah RM. RM. Nah, ini setengah dikali TR. TR itu yang ditanya dikali PM. PM itu adalah 13 sama dengan setengah dikali PR. PR itu adalah 5 dikali RM. RM itu adalah 12. Nah, di sini kita akan mencari berapakah TR-nya. Untuk TR ini adalah hasilnya 60/13. Jadi, jarak titik R ke garis PM adalah 60/13. Ini ada soal UN tahun 2010, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk A satuan panjang. Titik T adalah titik tengah rusuk HG jika alfa adalah sudut antara TB dan ABCD, maka nilai tangen alfa adalah, nah ini di sini rusuknya belum ada berapa senti, tapi masih simbol A. Nah, langkahnya adalah kita melukis kubus terlebih dahulu, yaitu di sini kita gambar kubus terlebih dahulu. Di sini adalah kita A, B, ini C, ini D, ini E, ini F, G, ini H. Nah, di sini rusuknya A satuan, yaitu A satuan. Titik T adalah titik tengah rusuk HG. Titik T adalah rusuk tengah HG. Ini tengah-tengah di sini. Nah, ini adalah titik T. Kemudian, jika alfa adalah sudut antara TB dan ABCD. TB kita hubungkan dulu. TB. Nah, lalu dan ABCD. ABCD itu adalah bidang alas. Nah, kita butuh garis bantu, yaitu saya kasih warna dulu bidang ABCD. Nah, ini adalah bidang ABCD. Saya beri warna hijau di bidang ABCD biar ada kontrasnya. Jadi seperti itu biar jelas abstraknya. Nah, ini saya arsir seperti itu. Nah, titik
T, ini titik B. TB terhadap bidang ABCD. Di manakah letak alfanya? Nah, kita butuh garis bantu. Garis bantunya adalah kita tarik titik T ke tengah-tengah. Yang garis DC ke tengah-tengah kita tarik. Nah, setelah itu kita tarik titik ini ke titik B, yaitu ini. Nah, misal ini titiknya titik O. Titik O. Nah, inilah sudut atau ini alfa yang kita maksud. Nah, seperti itu. Jadi, terbentuk segitiga TBO dengan alfa di sini. Nah, biar lebih jelas, ini saya ambil ke sini, yaitu segitiga. Nah, ini siku-siku. Ini adalah siku-siku. Ini siku-siku. Ini T. Ini O. Ini B. Alfanya di sini, alfa. Nah, TO itu adalah rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah A. Ini A. Lantas OB belum ada, nanti kita cari. TB juga belum ada, nanti kita cari. Nah, di sini ditanya adalah tangen. Jadi, karena ditanya tangen, kita hanya butuh, tangen itu kan rumusnya Y per X. Kita hanya butuh Y-nya itu adalah di sini, X-nya itu adalah di sini. Jadi, kita butuh ini dan ini. Sekarang kita mencari OB. Mencari OB itu mencari garis OB itu lihatlah segitiga, OCB. Nah, ini adalah siku-siku. Nah, berarti BO itu, nah berarti ini BO sama dengan, itu berarti dia sisi miring, yaitu OC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, setelah itu, nah OC, berapakah OC? OC itu kan setengah dari DC. Nah, DC itu adalah A, berarti setengah dari A. Nah, ini berarti setengah A pangkat 2 ditambah BC. BC itu kan rusuk, yaitu A pangkat 2. Nah, ini sama dengan setengah A pangkat 2 itu adalah 1/4 A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 adalah A pangkat 2. Nah, sekarang 1/4 A kuadrat ditambah A pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah setengah A akar 5. BO sudah ketemu, yaitu setengah A akar 5. Nah, kemudian kita bisa mencari tangen alfa. Nah, tangen alfa itu kan rumusnya Y per X. Nah, di sini Y-nya itu adalah OB. OT, maksudnya OT. Y itu adalah OT per X. X-nya itu adalah OB. Ini adalah OB. Nah, sama dengan OT. OT itu kan A. Lalu OB itu kan setengah A akar 5. Nah, ini bisa dicoret, set, berarti tinggal 1. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 2/5 akar 5. Jadi, nilai tangen alfa ini adalah 2/5 akar 5.
Ini ada soal UN 2010, yaitu luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 8 cm. Nah, ini untuk menjawab soal seperti ini, kita membuat dulu lingkarannya, lalu segi 12-nya. Nah, ini sudah saya buat lingkarannya. Sekarang kita membuat segi 12-nya. Kita tarik ke tengah. Kita buat simetris terlebih dahulu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti masih kurang. Nah, terus ini kita ulang. 2, 4, 6, 7, 12, 12. Ini lalu kita buat garis. Sini garisnya. Ini menunjukkan bahwa yang garis hitam ini adalah segi 12. Seperti roda. Nah, ini sudah jadi, yaitu segi 12 lingkarannya ada di luar segi 12 ini. Lalu jari-jarinya adalah 8 cm. Berarti ini dari sini ke sini adalah 8 cm. Nah, karena ini segi 12 beraturan, berarti ini sama semua. Dia membentuk segitiga sama kaki. Nah, lalu berapakah masing-masing sudut ini? Nah, untuk mencari masing-masing sudut ini, kita dengan membagi 12 bagian. Satu lingkaran ini adalah 360 derajat, kita bagi 12. Jadi, setiap sudut adalah 360 derajat dibagi 12 bagian, yaitu 30 derajat. Nah, ini berarti 30 derajat setiap sudutnya. Lantas, ini adalah 8, ini 8. Ini misalnya O, ini A, ini B. Nah, segitiga AOB ini saya crop biar lebih untuk memperjelas. Ini O, ini A, ini B. Sudut O adalah 30 derajat. Ini sama ini adalah 8 cm, 8 cm. Nah, di sini kita akan menghitung luas segitiga 12 beraturan. Kita menghitung salah satu segitiga ini berapa luasnya, lalu dikalikan 12. Nah, segitiga AOB itu untuk mengetahui luasnya dengan menggunakan luas segitiga aturan sinus. Waktu kelas 10 itu kan ada aturan sinus, kosinus, dan menghitung luas segitiga ada beberapa kriterianya. Nah, salah satunya adalah jika sudut ini diapit oleh kedua sisi ini, maka berlaku rumus
Berarti ini luas segitiga AOB itu adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut ini, yaitu dikali AO dikali OB. Nah, setengah dikali AO. AO itu kan 8 dikali OB itu 8. Setengah dari 8 itu kan 4. 4 kali 8 itu kan 32. Ini adalah luas segitiga salah satunya. Untuk mengetahui berapakah luas segi 12 secara keseluruhan, ya, berarti caranya jadi luas segi 12 beraturan adalah salah satu ini 32 dikalikan sejumlah ada banyaknya 12 itu, yaitu 32 kali 12. Hasilnya adalah 192 cm persegi. Nah, inilah jadi kesimpulan dari luas segi 12 beraturan.